Besem Haab We Haben We Ruach HaKodesh Elohe Echad. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga Engkau menetapkan, memilih kami untuk menjadi orang percaya kepada Engkau. Ini semua semata-mata hanya karena belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang Engkau sudah limpahkan di dalam kehidupan itu. Karena itu kami sangat percaya dalam kehidupan kami ingin menyerahkan diri kami semata-mata hanya ke dalam tangan-Mu. Karena di dalam Engkau kami pasti terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami di hari Minggu yang indah ini, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami akan menikmati, merasakan semua janji Tuhan itu menjadi milik kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 89 ayat 20 sampai ayat 28 saja. Mazmur pasal 89 ayat 20 sampai ayat 28. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 20, lalu jemaat menjawab ayat 21, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 28. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Ayat 21. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 89 ini, pada ayat yang pertama, di situ disebutkan Mazmur pengajaran, dan yang menulisnya bernama Etan. Kalau disebut Mazmur pengajaran, sebetulnya bahasa aslinya maskil. Maskil itu artinya puisi didaktik yang memiliki pengertian dan pengetahuan. Lalu ditulis oleh Etan
Siapa Etan? Dalam kitab Raja-Raja, Tawari, saudara akan menemukan siapa Etan. Etan adalah seorang musisi di bait suci dari kaum imamat. Tetapi dia sangat penuh hikmat. Dikatakan juga di situ dengan jelas sekali di dalam Raja-Raja pasal 4 ayat 31. Sehingga dia unggul. Dan karena memang bapaknya juga orang yang sangat berhikmat yang bernama Zera, maka keturunan itu disebut keturunan Ezrai. Etan hidupnya sejaman dengan Salomo, hampir seumur dengan Salomo. Jadi dia tahu persis di zaman masa remajanya, dan dia melihat bagaimana Daud memiliki kemasyhuran dalam meluaskan kerajaannya. Di zaman Salomo pun dia melihat sangat berhikmat, dan dia mengakui Salomo lebih unggul kecerdasannya daripada dia. Dia melihat masa-masa yang jaya, masa penuh kemasyhuran, kejayaan di zaman Salomo. Dan Etan diberkati Tuhan, umurnya lebih panjang dari Salomo. Dan akhirnya dia melihat keturunan-keturunan Salomo. Ternyata kerajaan Salomo pecah menjadi dua, yaitu utara dan selatan. Dan keturunannya mengalami kemerosotan dan tidak berhikmat dan penuh kekacauan. Dari situlah Etan mengingatkan kembali, diilhamkan oleh Roh, diingatkan dan ditulis, sesungguhnya siapakah orang pilihan itu? Apa yang ada padanya? Dari situlah kalau kita lihat, kita masuk sekarang pada ayat yang ke-20. Meskipun mazmurnya cukup panjang, tapi saya ingin menyatakan di sini bahwa ada sesuatu yang Etan ingin ingatkan tentang setiap orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk percaya kepadanya, memiliki keunggulan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dikatakan pada ayat 20, yaitu pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Katamu berarti tidak satu orang, tapi semua orang yang dipilih dan dikasihi oleh Tuhan. Kita lanjutkan ayat 20. Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutaruh memakai kata Siwiti Ezer Al-Kibor. Dikatakan di situ Siwiti, telah kutaruh di sana, artinya dia telah menetapkan di sana. Ezer ini sesungguhnya arti harfiahnya penolong. Penolong yang bagaimana? Penolong yang harus ada, yang ditetapkan ada. Sebagaimana ketika Tuhan berkata, manusia itu tidak baik seorang diri saja, maka aku akan memberikan penolong baginya. Itu memakai kata Ezer. Jadi begitu penting, karena tidak baik berarti ini sangat penting. Tanpa ini tidak sempurna. Nah, Tuhan sudah taruh Ezer, penolong. Dan penolong itu diterjemahkan oleh lembaga Alkitab mahkota. Tidak salah. Karena kata Ezer itu berhubungan erat dengan kata Nezer. Saya katakan, mari, Ezer. Ucapkan sekali lagi. Ezer itu penolong
harfiahnya. Tetapi dia punya sinonim dengan nezer. Ucapkan nezer, mahkota. Saudara tahu mahkota? Tentu kemuliaan, kehormatan, kekuasaan Tuhan sudah taruh. Dan ini sebagai penolong, penopang yang mau tidak mau harus ada, dimiliki. Dan lebih daripada itu, kata ezer, nezer bisa juga sinonim dengan kata gezer. Gezer. Coba ucapkan. Gezer. Gezer itu teruna atau benih. Jadi, bagi orang yang dikasihi Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dan percaya kepada Tuhan, di dalam dirimu dia telah taruh siwiti, dia telah tetapkan ezer, nezer, gezer. Ada benih yang dapat menolong engkau, menopang engkau, dan dia adalah mahkota, kehormatan, kemuliaan, kuasa, sehingga engkau dapat disebut El Gibor, seorang pahlawan. Kalau El Gibor ini huruf kecil, kalau kepada Tuhan itu berarti Tuhan yang perkasa, kepada orang-orang anak Tuhan itu berarti engkau menjadi seorang pemenang. Amin, saudara. Jadi dalam dirimu sudah ada bibit keunggulan yang Tuhan taruh. Ezer, yang disebut gezer, nezer, mahkota. Dan itu sudah menjadi benih, menyatu di dalam dirimu, disebut gezer. Mari kita selidiki bersama ayat ini untuk membuktikan bahwa anak-anak Tuhan itu yang dikasihi Tuhan, orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang unggul. Dia pasti keluar sebagai pemenang. Dia tidak takut menghadapi masalah, persoalan, tantangan, kesulitan di tengah dunia ini. Karena bagaimanapun di dalam dirinya Tuhan sudah taruh satu kemampuan yang luar biasa. Karena dia bakal menjadi pemenang. Amin. Mari kita buktikan. Kejadian 2 ayat 7. Manusia itu diciptakan dari tanah. Sekali lagi, manusia itu diciptakan dari tanah. Eretz. Tapi Kejadian 3 ayat 19, karena engkau terbuat dari tanah, maka engkau debu kembali menjadi debu. Perlu saudara ketahui, antara Kejadian 2 ayat 7 dengan Kejadian 3 ayat 19 ada sebuah perbedaan. Intonasinya berbeda. Sudah ada pelemahan. Karena jatuh dalam dosa, bukan lagi tanah yang berpotensi, tapi tanah yang menjadi debu yang tidak ada arti. Tapi ketika semula Tuhan ciptakan manusia itu dari tanah eretz, tanah yang dalam arti bumi sepenuhnya, sama seperti Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kata bumi di situ sama dengan kata tanah yang ada dalam Kejadian 2 ayat 7. Bisa dimengerti maksudnya? Saya agak perlahan supaya kita tahu konsep ini. Karena dikatakan di situ pada ayat, Kejadian 1 ayat 1, coba dengar bunyinya, bahasa aslinya. Beresit bara Elohim et hasis samayim eretz. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit et hasamayim eretz, dan menciptakan bumi. Nah, bumi. Tapi Kejadian 2 ayat 7, manusia diciptakan dari tanah. Tanah dalam konsep bumi. Artinya, engkau itu diciptakan dari sejak semula sudah punya potensi yang luar biasa. Lihat bumi.
Lapisan-lapisan tanah bumi ini bisa menemukan emas, logam mulia, batu permata, energi, gas, minyak, semua datang dari bumi. Tumbuh-tumbuhan pun tumbuh di bumi. Apa yang ditanam, dia bertumbuh, lebat, berbuah. Begitu juga yang ada dalam dirimu. Orang percaya di dalam dirimu ada lapisan emas, ada energi, ada kekayaan, ada kesuburan, ada kemakmuran. Amin. Ketika Kejadian 3 ayat 19 ini hapus jadi debu. Tapi ketika Sang Mesias itu datang, dia memulihkan kembali. Karena itu percayalah, dalam dirimu ada potensi ilahi yang tidak pernah habis-habisnya. Amin. Katakan bersama, dalam diri saya ada potensi ilahi. Sekali lagi, dalam diri saya. Sekali lagi, dalam diri saya ada potensi ilahi dalam nama Yesus. Amin, saudara. Karena itu engkau disebut El Gibor, pahlawan, pemenang. Engkau akan memenangkan apapun di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada yang sanggup mengalahkan engkau. Dalam dirimu, kekayaannya, segala sesuatunya luar biasa. Amin. Nah, nanti kita belajar bagaimana cara menggalinya. Saudara perhatikan, logam mulia ditemukan di mana? Di bumi. Ya, batu bara ditemukan di bumi. Berlian ditemukan di bumi. Baru-baru ini di Aceh, batu giok, katanya ya giok ya batu, saudara ya, juga ditemukan di bumi. Bumi. Berapa banyak bumi ini menghasilkan segala sesuatunya. Nah, saudara, belum lagi kalau engkau tanam di bumi, maka dia akan bertumbuh, subur, berhasil, berbuah. Dan itu sebabnya mengapa Tuhan menyatakan engkau diciptakan dari eretz, bumi. Jangan, saudara, mari kita percaya. Rupanya dalam diri kita ini menimbun kekayaan yang luar biasa, potensi, kemampuan yang kita bisa gali betul. Hargai diri kita. Jangan bergantung dengan orang lain. Hanya Tuhan tempat bergantung. Karena bagi orang yang kukasihi, baca kembali ulang ayat 20. Setiap orang-orang yang kukasihi, jamak di situ. Bukan satu orang. Tidak ada orang yang istimewa. Semua anak Tuhan istimewa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang unggul. Semua orang bibit unggul. Karena itulah yang menolong kita, yang memampukan kita, yang mendorong kita. Karenanya, kalau ada tantangan, ada rintangan, ada hambatan, ada persoalan datang kepada diri kita, saudara tahu itu cara Tuhan. Engkau melihat di dalam dirimu muncul potensi-potensi yang engkau tidak kira-kira, yang engkau tidak duga. Ternyata dirimu mampu. Dan engkau akan keluar sebagai El Gibor. El Gibor, sebutkan. El Gibor. Kalau Tuhan kita perkasa, maka kita anaknya El Gibor huruf kecil. Kita adalah pemenang. Amin, saudara. Saya percaya apapun di dunia ini yang kita hadapi, percayalah engkau akan keluar sebagai apa? Katakan bersama. Angkat tanganmu, aku pemenang. Amin. Keluar, jangan takut, saudara. Hadapi dunia ini. Jangan bergantung dengan dunia ini. Bergantung dengan Tuhan yang sudah Tuhan siwiti. Baca kembali. Telah. Bukan akan. Telah kutaruh. Bagaikan kekayaan yang ada di bumi ini, Tuhan sudah menaruhnya. Sekali lagi dengan iman katakan dengan dirimu, pegang dadamu. Dalam diriku ada potensi ilahi, ada kekayaan, ada kehormatan, ada kemuliaan,
yang tidak pernah habis-habisnya. Amin. Amin, saudara. Luar biasa. Dunia ini tidak bisa diharapkan. Kita hidup, jangankan di dunia, di Indonesia aja sudah. Indonesia ini, saya kalau dengar berita itu ada satu kata yang selalu menghiasi berita. Darurat banjir, pertama. Darurat demam berdarah. Ketiga, darurat pangan. Darurat hukum. Darurat narkoba. Terakhir ini darurat pornografi. Berarti kita hidup di negeri yang penuh dengan darurat. Waduh, kalau hidup darurat itu artinya tidak mantap. Peduli amat yang kuhadapi darurat, aku pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Karena Tuhan sudah taruh dalam diriku Ezer, katakan Nezer, Gezer. Ada benih ilahi, ada mahkota ilahi, ada penolong ilahi, Roh Kudus yang Tuhan sudah tetapkan di dalam diri kita. Tolong ingat 3 kata kunci: Ezer, Nezer, Gezer. Tolong lihat, karena bahasa Indonesia nggak nampung semua, hanya tulis penolong. Saudara, di dalam Alkitab kita ditulis mahkota. Baca bahasa Indonesia sehari-hari ditulis yaitu penolong. Baca Alkitab Katolik terbitan Inde ditulis benih, itu yaitu teruna dari sejak kecil, dari sejak semula. Jadi mereka tidak menerjemahkan satu-satu. Saya berpikir jangan dipisah satu-satu, 3-tiganya Ezer, Nezer, Gezer. Kita lanjutkan sekarang ini. Lalu setelah dia menaruh itu semua dan dikatakan di situ, ya, kita tegaskan untuk menunjukkan ini semua masih pada ayat 20, ya, dikatakan pada ayat 20, karena itu telah kutinggikan seorang pilihan, telah kutinggikan. Kata telah kutinggikan, ya, seluruhnya kalimatnya begini: Harimoti Fahur Me'am, telah kutinggikan seorang pilihan. Ketika telah kutinggikan, Harimoti itu artinya inisiatif Tuhan, karya Tuhan, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Jadi Tuhan yang berkarya, dan kita lewat dia, kita telah ditinggikan. Orang pilihan, kata pilihan memakai kata fahur. Fahur, kalau orang pilihan, saudara ingin dipilih? Kalau saudara ingin dipilih pemilihan Ratu Indonesia, saudara harus mempersiapkan diri. Artinya kita ini melatih diri. Mau dipilih olahragawan, mau dipilih apapun, bukan hanya semata-mata karya Tuhan, tapi juga ada persiapan campur tangan kita. Karena itu antara Harimoti dengan Fahur ada kerjasama. Tuhan mau meninggikan kalau memang kita sudah mau mempersiapkan diri. Mempersiapkan dirinya bagaimana? Artinya ada karya kita tidak bisa berpangku tangan, kita tidak bisa berdiam diri, kita harus ada upaya, ada usaha bahwa untuk menunjukkan keunggulan sehingga Harimoti Tuhan bisa tinggikan kita, angkat kita dan beroleh sebagai pemenang-pemenang, harus ada daya juang, berjuang. Saudara, semua orang yang dapat piala itu pasti ada keunggulannya yang dipersiapkan oleh dirinya. Mau lari, mau renang, mau apa saja, pasti ada upayanya. Bagaimana coba saudara? Apa saudara tidak mampu beli piala itu? Ya,
Kalau di Jakarta itu di Pasar Baru yang toko jual piala, dan di Cikini juga ada toko jual piala. Apa saudara tidak mampu beli piala itu? Saya percaya saudara mampu. Coba saudara beli dari yang kecil sampai yang besar, beli terus taruh di rumah. Ada kebanggaan tidak? Tidak ada. Ketika cucumu nanya, anakmu nanya, ini juara apa Pak? Juara beli. Ya, jadi itu tidak ada kebanggaannya. Tapi biar kecil, tapi karena hasil perjuangan, saudara bangga. Bangga. Karena itulah seorang pahlawan, seorang pemenang. Dia harus berani menghadapi tantangan yang apa dalam hidup ini. Jangan menghindar dari masalah. Ada problem, ada persoalan, ada apa saja. Jangan takut, jangan mengeluh. Ya, saudara mau usaha, saudara mau bekerja, saudara mau berkarir, ada tantangan, banyak sekali tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Hadapi dengan berani. Dengan iman engkau katakan, sebesar apapun yang menghambat aku, yang menghalangi aku pasti El Gibor keluar sebagai pemenang. Aku tidak peduli dengan apa yang aku hadapi. Aku hanya beriman bahwa aku keluar sebagai pemenang. Mulai sekarang, jangan jadi orang pilihan yang cengeng. Bahwa orang pilihan itu akan ditinggikan Tuhan, akan dibuat Tuhan menang, akan dibuat Tuhan unggul di tengah-tengah dunia ini. Amin, saudara. Karena itu mulai sekarang, apapun yang kita hadapi, sebesar apapun, karena cita-citamu besar, usahamu makin besar, makin tantangannya berat. Kalau ingin tantangannya kecil, jangan pikir buat supermarket, buat warung aja depan rumah. Saudara, pasti kecil tantangannya, saudara ya. Kalau saudara besar, pasti lebih besar. Tidak usah takut apapun. Jangan hiraukan, jangan khawatir, jangan cemas. Karena aku percaya si Witi Ezer El Gibor, Tuhan telah taruh penolong, kehormatan, potensi ilahi yang akan membuat aku El Gibor keluar sebagai pemenang. Kita lanjutkan sekarang. Setelah dia ditinggikan, baru ayat 21. Aku telah mendapat Daud. Oh, dia mendapat. Saya senang sekali. Aku telah mendapat Daud hambaku. Saya baca bahasa aslinya. Matsati David Abdi. Matsati. Coba ucapkan. Matsati. Agak di dalam sedikit. Mumpung lagi pagi, tenggorokan masih enak. Matsati. Agak berat, jangan matsa. Matsati. Coba ucapkan. Matsati. Ditulis di situ mendapatkan. Mendapatkan. Artinya menemukan. Memperoleh. Mendapat. Menemukan. Memperoleh. Matsati. Artinya setelah mencari-cari, menggali-gali, dia baru apa? Menemukan. Kalau mendapat itu kayak jalan kebetulan ada uang gitu, 5.000 saudara lewat, 100.000 mikir, 1 juta ambil langsung saudara ya. Kalau iya gitu, kalau 5.000 alah, kalau 100.000 Tuhan ambil enggak, ambil antara rezeki dengan ini punya siapa. Tapi kalau 1 juta dalam nama Yesus, ini berkat Tuhan saudara, itu mendapat. Saya lebih suka menemukan, mencari, menggali, menyelidiki. Itu semua berakar dari kata matsati. Jadi ketika Tuhan mendapatkan Daud, itu dia sudah mencari, menggali, meneliti, mendapatkan.
Saudara ingin sebagaimana menemukan potensi ilahi dalam dirimu, lihat orang menemukan kekayaan yang ada di bumi ini. Kan dia mencari, menyelidiki, menemukan, ya, mempelajari semuanya. Kalau saudara pelajari terus segala sesuatu dalam dirimu, engkau bisa lihat potensi ilahi terlalu kaya yang ada dalam diri kita. Nah, terkadang kala kita tidak tahu potensi itu. Nah, untuk Tuhan kasih tahu, Dia hadapkan kita dengan kesulitan, persoalan, baik ekonomi, usaha, pelajaran, apa saja. Ketika kita dihadapkan di situ, kita baru sadar, aku harus menjalani ini. Ternyata dalam diriku bukan hanya kemampuan membangun rumah, tapi juga membangun hal-hal yang lain bisa diperoleh. Karena itu sekali lagi, jangan takut kalau saudara ketemu masalah-masalah baru yang ada di dalam hidupmu, engkau sudah pasti menemukannya. Kalau bos tanya, bagaimana kau menjalankan tugas ini? Waduh Pak, bukan bidang saya. Saya tidak mampu di situ. Nah, itu orang goblok, saudara. Tapi kalau bos bilang, bagaimana tugas ini? Oh, saya akan pelajari. Saya akan selidiki. Saya tahu di dalam diriku ini ada matsati. Aku pasti menemukan dan mencarinya dan memperolehnya. Itulah yang firman Tuhan. Ini Etan menyadarkan keturunan Daud, menyadarkan keturunan Samuel, supaya engkau berjaya kembali karena engkau sudah dinyatakan. Ayat 21 kita lanjutkan, ya. Ayat 21, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Beshemen otsi mesahti. Kata meshati berakar dari kata masyah, orang yang diurapi. Dan orang yang diurapi itu sudah mati buat saya dan saudara. Siapa namanya? Yesus. Makanlah tubuhnya, minumlah darahnya. Saya percaya hari ini engkau akan melihat potensi ilahi yang ada dalam dirimu. Dia akan menemukannya. Dia akan menuntun kita. Dan selanjutnya, ayat-ayat ini saya ingin dipersingkat saja dengan kata lain. Ayat 22, maka tanganku tetap dengan dia dan lenganku apa? Tanganku, ya, tetap dengan dia. Asher yati tikon imo, lengan abzeroi de amesino. Kata tangan dan lengan. Kalau tangan saja itu yat. Coba angkat tangan kita. Yat. Nah, ini tangan. Yat. Ya. Kalau af itu lengan. Dalam sastra Ibrani, kalau tangan dan lengan disatukan, tangan saja itu berarti kuasa. Itu kuasa. Saudara percaya ada kuasa di tanganmu? Dalam diri kita ada potensi ilahi. Di sini ada yat, kuasa Tuhan. Katakan, kuasa Tuhan. Angkat tanganmu, kepalkan tanganmu. Di sini ada kuasa Tuhan. Dan lengan itu af. Kalau yat dan lengan dalam sastranya untuk menunjukkan apa saja yang dibuat, engkau pasti berhasil. Itu sastranya. Karena tangan tidak selalu arti tangan begini. Kan ada juga orang itu tangan kanannya. Tangan kanan presiden. Apa presiden tidak punya tangan kanan dan tangan kanannya ada di dia? Itu hanya simbol peribahasa. Sama dengan ayat ini. Tangan kanannya dan lengannya itu untuk menunjukkan Tuhan selalu ada di sana. Artinya, ya, sama saja. Orang itu panjang tangan,
Panjang tangan apa tangannya 2 meter gitu saudara. Artinya dia suka mencuri. Ada juga yang mengatakan orang itu ringan tangan. Ada 2 arti. Ringan tangan gampang mukul orang, ringan tangan suka bantu orang. Jadi bahasa Indonesia simpul sama dengan ayat 22. Ini hanya bahasa peribahasa. Tangan dan lengan Tuhan menopang kita. Artinya apa saja yang kau buat dibuat oleh Tuhan berhasil. Amin saudara. Itu maksudnya. Kita lanjutkan sekarang ini ayat ini. Yaitu karena kesetiaan Tuhan. Ya, emunah. Dan hesed kasih setianya yang kekal. Dan kasih setia Tuhan yang kekal itu lewat tubuh dan darahnya. Membuat engkau menjadi sebuah kekekalan. Sekarang ayat 26. Aku akan membuat tangannya menguasai apa? Laut, dan tangan kanannya apa? Menguasai sungai-sungai. Wesamtifayam yato, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Ufanekharot. Ayat ini juga menggambarkan tangan. Aku akan membuat tangan kanannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai. Artinya apa? Kuasa Tuhan, kemampuan Tuhan yang ada dalam dirimu tidak berkurang. Ini peribahasa begini. Saudara tahu kalau dukun kalau kasih jimat selalu ada syarat. Jangan jimat ini kamu melewatin di bawah tiang jemuran, nanti khasiatnya habis. Jangan dibawa ke WC, khasiatnya habis. Dukun sana jagoan, tapi sampai ke Jawa nggak jagoan. Kenapa? Karena sudah melintasi laut, jadi sudah kuasanya hilang. Itu dukun. Nah, di sini ayat ini untuk menjawab itu. Mau lewat laut, mau lewat sungai, mau lewat apa saja, Tuhan selalu membuat engkau bukan menurun kuasanya. Makin hari makin tinggi, makin dahsyat, makin hebat. Amin saudara. Tidak ada syarat di hadapan Tuhan. Percayalah, kuasa Tuhan itu dahsyat kekal selama-lamanya. Karena sebelumnya ayatnya sudah berkata tentang emunah, kesetiaannya, berbicara hesed tentang kasihnya yang kekal selama-lamanya. Kalau kasih dan kuasanya kekal, maka kuasa dan potensi ilahi yang ada dalam dirimu bukan makin berkurang, tapi makin bertambah-tambah. Amin saudara. Jangan takut makin tua makin menghadapi masalah, makin tua makin banyak persoalan. Jangan takut, jangan mengeluh, karena kuasa Tuhan tidak pernah pensiun dalam diri kita. Dia makin bertambah-tambah. Amin. Yang putih rambutnya, yang sudah terasa tua, buka usaha terus, jangan pensiun ya. Selagi dipercaya bank, utang terus, usaha terus. Loh, itu buat usaha saudara. Jangan takut sakit jantung, karena percayalah, kuasa Tuhan bukan makin berkurang, tapi makin bertambah-tambah. Saya akan melihat anak Tuhan tahun ini tahun berhasil. Amin. Mari kita berdoa.